lewatan kan anda aku tonton tadi waktu kita tadinya kasiri ta'aruf dan lain-lain. Santai lagi libur ngapain aja apa programnya. Jadi orang itu sebenarnya perkenalan yang sebenarnya setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Jadi nanti jalan kemana-mana, lebih jauh karakternya itu nanti setelah akad nikah. Oke. Itu. Pak Ustadz, saya skip bagian ini karena saya pernah podcast dengan Pak Ustadz tentang bagaimana mencari jodoh, termasuk ta'aruf Pak Ustadz. Jadi mungkin kalian pengen tahu, mungkin kalian boleh nonton itu pas podcast dengan istri saya pada waktu itu dengan Pak Ustadz. Pertanyaan saya kayak gini Pak Ustadz, misal kita melakukan sesuai dengan prinsip Islam, kita sudah ta'aruf, nggak cocok Pak Ustadz. Namanya kita nikah ya, kenal aja bisa nggak cocok. Saya pacaran dengan istri saya 2 tahun Pak Ustadz. Itu aja ada teknik ya. Teman-teman yang lain pacaran 7 tahun, cerai Pak Ustadz, baru nikah berapa lama cerai. Ini apalagi ini Pak Ustadz, ta'aruf. Anggaplah ini sudah melakukan syariat Islam, nikah, nggak cocok Pak Ustadz. Apa yang harus dilakukan kedua pasangan ini? Pertama itu seorang laki-laki yang tidak cinta budi hidup di sebuah pola makan, pola tidur ya. Perempuan 25 tahun yang pada saat menikah juga dengan pola-pola tubuh di mana suami, lalu kemudian dipertemukan dalam satu kawanan rumah tangga. Itu pada gitu, mau nggak mau. Nah itu yang mengajarkan bagaimana supaya hanya pemenang yang mendapatkan kembali kepada itu. Ada masalah apa-apa ingin menurut sebenarnya masalah dia terpisah yang menurut jangan menurut saya udah mengatakan korupsi sudah jauh dan kembali kepada perspektif kita mau tahu siapa bukti yang salah Islam lagi kita pada katanya satu A misalnya oke lihat Islam ini benar atau salah menurut saya kalau benar kita dapat tiga yang benar kemudian benar yang salah pada saat itu langsung sistem minta maaf Islamnya memaafkan bukan membalaskan. Jadi jangan sampai simpel karena memang susah dan kita menemukan ada orang yang langsung cek dan cocok semua itu tidak mungkin. Karena polanya memang dari sebelum kita sudah berbeda. Kalau kita bicara suami istri, pacaran atau belum pacaran, silakan membayang. kita bisa beda. Jadi begitu, makanya Islam datang memberikan ya pada punya pilihan selain nanti suatu yang salah bukan nanti yang benar kita lebaran baru begitu sih. Foto malam-malam. Kenapa harus masih berjalan? Perkenalan itu masih berjalan. Jadi sebelum kalau orang berkenalan sebelum masa nikah, betul setelah akan nikah perkenalan itu. Beda sama ini kenalan, jadi baru tahu ini juga baru tahu. Tapi kalau pakai kalau ada itu kan ada jual agama itu ibadah. Itu beda sekali. Ibadah itu hati-hati, ada hubungan antara dua keluarga, apalagi kalau punya anak, itu beda. Itu akan menjaga orang supaya tidak berpikir untuk berpisah ya. Mungkin karena memang apa dia niatkan tidak ada, dia niatkan memang datang ke belakang. Kalau misalnya ini kan saya setuju Pak Ustadz, kita meletakkan Islam di dalam rumah tangga kita ya. Ya kebetulan ta'aruf dua-duanya sama-sama menjalankan Islam dengan baik. Dia ta'aruf perkenalan satunya Islam dengan jadi kita sama-sama. Seakan Islam di atas segalanya, tapi yang satunya lagi. Jadi gini Pak, ada nih Pak Ustadz dalam ayat Al-Quran begitu. Allah bilang, aku dan wanita laki-laki baik-baik. Semua perempuan baik-baik. Perempuan wanita sudah laki-laki baik-baik. Dari laki-laki buruk kan sudah perempuan buruk. Perempuan buruk kan sudah laki-laki buruk. Itu sudah menjadi satu hal yang baku. Jadi contoh begini, dari penjelasan. Orang kalau jadilah penguasa kalau tidak ingin dikuasai. Dosa para dewa di masa lalu akan dibalas dengan darah mereka. Masuk akal nggak dong kalau dia cari jodoh orang yang udah jalan. Sesuatu yang langka di dunia. Membunuh bukanlah pilihan, tapi keharusan untuk dia memang nggak bakal mau sama perempuan baik ya. Dia nggak mau sama laki-laki baik. Dia mau pakai orang yang selevel dengan dia. Oke, kalau kita tahu kan ini
kebaikan, itu dari informasi dari Allah. Kalau belum berkaitan, ayo kita sekarang kita bangun Saksikan kebangkitanku. setelah nikah, salah satunya suami dan istri mulai ikut pengajian, boleh tahu agama, boleh berubah lah dia berpandangannya kan, karena pasti penampilannya berbeda, Bisa aja. Ayam tuh aja kita dibalas ya. Hanya pemenang yang layak mendapat. Lalu jangan buka pintu laut kalau seandainya, karena laut itu adalah pintu syaitan. Kalau Dosa para dewa di masa lalu akan dibalas dengan terus sudah ada sakit mau bergaul dengan saya, maka bagian Allah tidak disiar ke dokter yang mengobati saya. Mudah sekali kalau berbicara begitu. Langsung ke solusinya saja itu. Kita kan tahu tuh tapi ya tidak bisa atas menunjukkan Islam dari saya kan bilang kan apa-apa kita tanya dengan Islam, kita apa-apa dengan Islam. Ya masalahnya misalnya ya suaminya kegelapan membayang. aja nggak mau lagi kayak gitu kayak Mas kamu dalam Islam seperti ini Allah jadi sudah seperti itu kan jadi tetap menjadi patokan Islam dalam rumah tangga seperti itu dan ada solusinya juga dari sana adalah perceraian kalau sudah sampai para titik tidak bisa bertemu lagi dong. Ujur. Kalau sudah betul-betul sudah tidak mau Ceraikan saja. dari nasihatnya nggak mau juga lalu untuk apa kita harus berumur dengan orang seperti itu kita sudah baik dia tidak mau baik ya udah karena kita bisa saja tapi memang sebelum perceraian selalu saya sarankan jemaah begini Bapak Ibu istikharah salat 2 rakaat minta betul sama Allah karena doa istikharah itu kan kita kurang itu cuma 2 rakaat aja ringan sekali cuma 2-3 menit setelah selesai baca doa istikharah. Nah doa istikharah cukup panjang tapi kita bisa di Google doa istikharah akan keluar nah di akhir doa itu isinya begini ya Allah kalau seandainya perkara ini baru kita sebutin pernikahan saya sama orang ini sebut namanya atau laki-laki atau perempuan suami atau istri misalnya baik buat agama saya dunia saya akhirat saya hidup maka mudahkan buat saya takdirkan buat saya tapi kalau perkara ini pernikahan saya ini buruk buat agama saya dunia saya akhirat saya maka alihkan saya dari hidup alihkan dia dari saya buat saya tidak butuh juga tidak butuh kemudian tentukanlah takdir baik dimanapun aku berada dan buat aku menerimanya Kita paham ya pokoknya. jadi nanti kalau pasangannya yang buruk ini Allah mau dia baik Allah akan ubah dia kalau Allah tidak mau jadi baik ya sudah berarti Allah mudahkan perceraian nanti Allah akan gantikan yang lebih baik karena kita tidak mungkin habisin umur sendiri begini dong kontrol haid dan boleh dipanggil dokter orang begitu sekarang kalau dokter punya pangkat berprestasi cerdas modalnya banyak tapi tidak optimis lah kita masuk berjalan 6 bulan 1 tahun ternyata kita baru tahu dia menipu uang itu dari menang Kita bantai-bantai guys. Kita bantai-bantai. tapi tentu kita bisa ingatkan dulu itu nggak boleh itu nggak baik gimana kalau kamu kan cerdas nih kamu pintar caranya gini idealnya kita berkembang gini kita gini Sampai lupa minion. kita masing-masing Kan main badminton. yang begitu itu kalau sudah mentok sudah tidak bisa diperbaiki lagi daripada kita habisin umur kita pada tersiksa ya tersiksa iya pada hal yang tidak diperlukan tapi pada waktu zaman Nabi dulu terutama Nabi Ishak itu ada nggak perceraian saya tidak tahu kalau sampai pada level itu ya pernah saya bilang tadi Nabi Ishak ini tidak banyak yang sampai kembali ke Medan semakin cukup jauh di atasnya itu banyak sekali nabi-nabi antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ishak itu banyak bisa dikatakan belasan orang gitu ya sehingga Kita bantai-bantai klub. kembali lagi bahwa perincikan apakah ada perbedaan tapi di masa Nabi Muhammad SAW ada perceraian ada perceraian itu kalau kita perceraian itu dibutuhkan katakan di perceraian ini
Orang itu kalau percaya bahwa halalnya boleh halal tapi tidak disukai. Allah tidak suka. Maksudnya kita manusia ini bukan untuk perang. Dan para dewa Cerai tapi masih boleh kembali. Suami bilang saya ceraikan kamu dengan sejaninnya, gitu ya.